Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, apa kabar? Harapan kami di sini semoga Anda yang menyaksikan acara ini dalam keadaan sehat, bukan hanya hari ini saja tapi juga hari-hari berikutnya harus sehat terus ya. Saya Ronald Surapraja senang bisa kembali menjumpai Anda di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yuk pemirsa, hidup sehat yuk. Ya jangan sampai Anda terkena hipertensi, apalagi jika tekanan darahnya tidak terkendali. Hati-hati dengan komplikasinya. Ini seperti yang dialami oleh narasumber kami kali ini, yaitu Pak Suprayogi yang berada di Kediri, Jawa Timur. Beliau ini tahu punya hipertensi lalu mengkonsumsi obat. Bagus. Masalahnya, tidak serta-merta pola hidupnya berubah. Akhirnya menjadi kurang efektif. Ya. Dan tahu apa yang terjadi pemirsa? Salah satu dari komplikasi hipertensi itu adalah stroke. Dan itu terjadi kepada Pak Suprayogi. Beliau mengalami kelumpuhan di bagian tubuh sebelah kanan. Ya, namun saat ini kondisinya sudah jauh membaik. Bagaimana kisahnya? Apa solusi yang dilakukannya? Kita sudah terhubung secara online dengan Pak Suprayogi yang ada di Kediri, Jawa Timur. Pak Suprayogi, apa kabar Pak? Baik, Kang Ronald. Dan bersama saya seperti biasa ada dua orang praktisi kesehatan yang akan membantu menjelaskan apa yang dihadapi oleh Pak Suprayogi dan juga mungkin masalah yang dihadapi oleh Anda. Ada Mas Boyke Dianugraha. Mas Boyke, apa kabar? Sehat. Mbak Preti, apa kabar Mbak Preti? Baik, halo Pak Yogi, halo pemirsa di rumah, sehat selalu ya. Pak Suprayogi boleh ya berbagi kisahnya kepada masyarakat kejadian saat Bapak terkena stroke. Itu kapan dan kejadiannya seperti apa Pak? Saat saya masih usia 42, kan masih aktif bekerja. Itu dari hasil check up itu ketahuan kalau mengidap hipertensi. Pada waktu itu tensi saya 140/90. Sampai sekarang pun saya tetap rutin minum obat. Cuman hidup saya itu kadang ngawur. Jadi kalau ketemu makanan yang enak, sate, gulai, ya yang enak-enak, yang cocok itu mesti nambah. Oke, ketika Bapak tahu tensinya tinggi, Bapak dikasih obat dari dokter, betul ya? Iya, betul. Diminum rutin? Rutin nggak Pak diminumnya? Rutin. Rutin, tapi gaya hidupnya belum berubah, makannya masih belum dijaga. Ya, sampai akhirnya Bapak terkena stroke tahun berapa itu Pak? Sekitar 4 bulan yang lalu. Ya kejadiannya begitu bangun tidur lupa kalau itu serangan stroke kan ya. Jadi saya langsung bergegas buka pintu kamar, tiba-tiba ambruk. Lemas gitu. Mengalami kesulitan berbicara tidak Pak? Ya alhamdulillah enggak. Tapi di sekitar mulut ini rasa kebas. Tangan kanan ini kebas juga. Oke. Kaki Kebas kaki juga. kebas. Tapi Bapak tahu kalau itu adalah serangan stroke? Ya tahu lah. Di keluarga saya sudah enggak asing stroke. Loh, siapa aja Pak yang terkena stroke Pak? Ibu saya, kakak kandung saya, terus kakak sepupu, bude saya, pakde saya, bule saya. Waduh, ini apakah gara-gara hipertensi semua terkena stroke-nya? Iya, kalau hipertensi itu keturunan, Mas. Pada saat terkena stroke, boleh tahu Pak hipertensinya itu tensinya di angka terkena berapa? stroke itu 200. Oh, 200. Jadi pernah paling tinggi itu tensi di angka 200, betul ya Pak ya? Iya, itu diketahui setelah di rumah sakit. kalau Bapak sudah akrab dengan hipertensi di keluarga, kok Bapak nggak belajar gitu loh Pak, dari pengalaman yang sudah Bapak lihat gitu loh, bahwa hati-hati dengan hipertensi bisa membuat stroke. Ya, orang itu kan biasa meremehkan loh. Yang penting hidupnya bahagia, senang. Ya Setelah Allah. kena stroke, akhirnya semua bisa terkendali, Mas. Jadi seperti ngerokok juga sudah berhenti. Terus makanan sehat juga mulai diterapkan. Kalau kita lihat nih pemirsa, Mas Boyke dan juga Mbak Preti, segar ya Pak Yogi sekarang ya. Segar. Tadi kan dibilang kelumpuhannya pada sisi kanan, tapi tadi tangan sisi kanannya bahkan udah bisa diangkat-angkat. Coba sekarang kanannya udah bisa lagi Pak. Sudah. Alhamdulillah. Pasti ada upayanya tuh. Nah, jadi penasaran nih, upaya apa yang Pak Yogi lakukan untuk mengembalikan kondisi pasca serangan stroke Pak? Yang rutin saya lakukan, teknologi laser kan sudah saya punya sebelum kena stroke. Obat dokter diminum sekarang rutin ya? Rutin. Obat dokter diikuti dengan rutin disiplin, bagus. Dan juga menggunakan teknologi laser tadi Bapak bilang ya? Ya, Apa perubahan yang Bapak rasakan sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser Pak? sebelum menggunakan teknologi laser itu saya mengalami kesusahan tidur. Setelah
saya dapat saran untuk menggunakan teknologi laser dari teman. Itu setelah saya pakai malam hari, kesulitan tidur yang semula saya rasakan mulai hilang. Jadi nyenyak. Tensinya apa kabar setelah menggunakan teknologi laser? Tensinya ya sedikit turun, sekitar 130-140. Sebelumnya 200. Pak Suprayogi ini memang menjalankan pola hidup yang tidak sehat. Iya, ya. dulu. Sebelum terkena stroke. Sudah tahu tensinya sudah 140/90 tapi tidak berusaha untuk merubah pola makan. Karena ingat, pola makan yang banyak mengandung garam, ya, kemudian lemak, gorengan, itu kan mengakibatkan darah kental. Mengakibatkan jantung juga kerja keras, akibatnya terjadi hipertensi. Kemudian yang kedua adalah pola tidurnya juga mungkin karena pekerjaan beliau juga tidurnya kurang. Kemudian juga olahraga. Kemudian pola stres ya, sebagai orang yang bekerja stresnya juga tidak bisa diatasi dengan baik. Nah, akhirnya mengakibatkan kekentalan darah, tekanan darahnya juga akhirnya menjadi meningkat yang diakhiri dengan komplikasi berupa stroke. Ini kita lihat ya, kita contoh dari Pak Yogi, bila sudah mengalami ada komplikasi, harus ikhtiar. Ikhtiarnya maksimal ya, nerapin pola hidup sehat, harus fisioterapi, latihan sendiri di rumah, ditambah lagi dengan menggunakan teknologi, yaitu teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Bisa membantu mengendalikan tekanan darah, kadar gula darah atau lemak darah, dan juga meningkatkan kualitas hidup. Begitu ya Pak Yogi ya? Betul, Pak Ferdi. Sekarang Bapak boleh tahu saat ini udah bisa ngapain aja nih Pak olahraganya? Sepedaan sama keluarga. Baru 4 bulan yang lalu terserang stroke karena hipertensi dan saat ini Udah bisa bersepeda lagi? udah bisa bersepeda lagi, udah bisa berenang lagi, udah bisa nyetir belum Pak? Sudah ada. Ya, karena Progresnya dia juga oke. terbantu dengan teknologi laser. Betul. Yang dia pakai dalam beberapa bulan itu setelah stroke sehingga aliran darahnya juga dan pembuluh darahnya menjadi lebih baik. Pak Yogi, nanti kita lanjutkan ceritanya. Ya, intinya pemirsa adalah memang stroke ini adalah sebuah penyakit yang besar. Bisa merubah hidup seseorang, bahkan satu keluarga. Tapi bukan akhir dari segalanya. Jangan berputus asa, ada solusi untuk Anda ya pasca pemulihan serangan stroke. Dan juga ada solusi untuk Anda, jangan sampai terkena stroke. Perbaiki pola hidup sehat dan juga teknologi laser yang akan dibahas lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Ya, jadi tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar dari kisah kesehatan yang dialami oleh Pak Suprayogi yang ada di Kediri. Ya, beliau ini punya hipertensi sampai akhirnya hipertensinya berubah menjadi komplikasi yaitu serangan stroke. Beliau mengakui kalau penyebabnya adalah dia tidak menjalankan pola hidup sehat, terutama soal makan. Sangat menyukai makanan yang lemak, yang santan, yang gurih, yang goreng gitu kan ya. Dan juga punya riwayat kuat hipertensi di keluarganya. Banyak anggota keluarganya, termasuk ibundanya tercinta yang juga memang punya hipertensi sampai akhirnya berubah menjadi stroke. Jadi beliau ini dulu hipertensinya pernah mencapai angka 210/110, gulanya pun tinggi 208 dan akhirnya terjadilah penyumbatan di pembuluh darah otak menyebabkan beliau terkena stroke yang membuat kelumpuhan di sebelah bagian kanan tubuh. Tidak tinggal diam, beliau sekarang taat, rutin, disiplin mengikuti anjuran dari dokter untuk mengikuti treatment medis, obat, dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Dan yang dirasakan oleh beliau adalah sekarang tekanan darahnya sudah turun. Sekarang mencapai 130 sistoliknya. Gula darahnya pun turun. Dari 208 sekarang 130. Pasca serangan stroke-nya sudah berkurang, sudah bisa kembali beraktivitas, ya. Dan tidurnya yang dulu sulit sekarang sudah dirasakan jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas. Bagaimana Pak rasanya setelah menggunakan teknologi laser, menjadi lebih bugar, lebih sehat? Rasanya sekarang gimana nih Pak? Kalau tidur itu lebih mudah. Kalau dulu semalam nggak tidur, tapi sekarang sudah relatif gampang lah untuk tidur. Kami punya video kompilasi perubahan yang dialami oleh Pak Suprayogi pasca pemulihan serangan stroke-nya. Ini waktu mendapatkan terapi ya, ini terapi ya. Terapi supaya bagian tubuh sebelah kanannya bisa kembali aktif setelah lumpuh. Nah, sekarang sudah bisa kembali renang. Wow. Bersepeda, bayangkan. Bayangkan, sudah bisa kembali berenang. Sudah bisa kembali bersepeda. Dan sudah bisa kembali
menyetir kendaraan. Kehidupannya kembali. Kehidupan kembali normal. Mungkin Normal. dulu ketika terkena serangan stroke tidak terbayang. Apakah saya bisa nyetir lagi? Apa saya bisa sepedaan lagi? Bisa. Pelajaran apa yang Bapak dapatkan dari serangan stroke kemarin, Pak? Ya, pelajaran yang paling berharga yaitu bisa merubah pola hidup atau makan yang sehat. Bisa merubah segalanya yang dulu kita ngawur ya, bisa terkendali lah semuanya. Karena setelah stroke, lah itu mestinya berubah itu tidak harus menunggu setelah stroke. Stroke itu sudah tidak mengenal umur. Sepanjang darah kita kental, sepanjang pembuluh darah kita kaku, maka itu bisa terjadi stroke dengan segala akibat-akibatnya. Ya. Jadi kalau dia menyumbatnya di pembuluh darah otak, stroke. Kalau darah itu kental ya. Kalau menyumbat darahnya, penyumbatan darah pembuluh darahnya terjadi di jantung, serangan jantung. Di ginjal, ya gagal ginjal. Jadi jangan kita menunggu sampai stroke dulu, baru kita lakukan hidup sehat. Tapi kita sudah harus mulai berpikir dari awal. Oh, keluarga saya banyak yang stroke. Keluarga saya banyak yang mengalami hipertensi, kolesterol. Itu sudah berpikir, ya. Dan lakukan check up. Cuma 140-90 nggak ada gejala kok. Tetap aja kita makan-makan. No. Kita harus tahu bahwa makin bertambah usia, pembuluh darah itu makin kaku. Makin bertambah usia, kalau kita tidak mengubah pola hidup kita menjadi lebih sehat, itu yang terjadi. Akhirnya terjadi penambahan tekanan darah yang signifikan dan terjadilah stroke. Untungnya beliau setelah terkena stroke berusaha menggunakan mengubah pola hidup, meminum obat-obat dari dokter dan juga menggunakan teknologi laser. Pak Yogi ini sudah berikhtiar maksimal. Betul sekali. Ada menggunakan teknologi laser juga. Apa sih manfaatnya? Bagaimana sih cara kerjanya? Jadi teknologi laser ini khusus untuk darah dan pembuluh darah. Teknologi laser yang tadi digunakan oleh Pak Yogi itu bisa membantu meningkatkan kualitas darah dengan cara menguraikan gumpalan darah dan mencegah darah-darah itu untuk bergumpal satu sama lainnya yang bisa menyebabkan sumbatan. Di saat yang bersamaan, teknologi laser juga bisa merangsang tubuh kita untuk menghasilkan nitric oxide. Nah, nitric oxide ini sendiri dapat melebarkan pembuluh darah. Pembuluh darah menjadi elastis dan tidak kaku sehingga aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen itu menjadi lebih lancar lagi. Dan teknologi laser ini bisa digunakan secara intranasal atau digunakan di dalam hidung sehingga bisa membantu meningkatkan kualitas darah, pembuluh darah, melancarkan aliran darah yang ada di kepala dan baik untuk membantu pemulihan penderita stroke. Jadi bisa digunakan teknologi laser ini untuk seperti Pak Yogi, pasca serangan. Untuk pemulihan, betul. Rehabilitasi bisa dipakai. Untuk yang lagi sakit juga bisa? Bisa. Membantu mengendalikan tekanan darah. Karena tadi kualitas darahnya membaik, kualitas pembuluh darahnya membaik, tensi juga bisa bantu terkendali. Dan ada lagi nih, bisa mengaktifkan dapur energi kita. Sehingga energi kita bisa bertambah, gula darah dan kolesterol juga bisa lebih terkendali. Teknologi laser sudah kita bahas. Tapi kira-kira ada upaya lainnya nggak, Mbak Preti, yang bisa kita lakukan untuk menjaga tubuh kita lebih prima lagi? Buat pemirsa di rumah yang mengalami hal yang sama nih seperti Pak Yogi alami, sedang berjuang pulih dari stroke, ayo aktifkan kembali saraf dan ototnya. Oh iya. Karena pada kebas-kebas itu salah satu ciri ya? Iya, salah satu ciri, betul. Contohnya pada Pak Yogi ya, itu kan terjadi kelemahan satu sisi tubuh nih, sisi kanannya. Terjadi kelemahan pada ototnya. Pemulihannya bagaimana? Ya harus kita tingkatin lagi pergerakannya, harus kita aktifkan lagi. Dengan menggunakan apa? Dengan latihan secara rutin dan tingkatkan dengan menggunakan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Neuro itu syaraf, muscular itu otot. Betul. Bekerja untuk syaraf dan otot. Ya. Dan teknologi ini bersinergi dong? Betul, bersinergis dengan teknologi laser. Jadi jalannya berbarengan, mendukung satu dengan yang lainnya untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan kita semua. Nah, untuk Anda yang sekarang punya keluhan hipertensi atau nggak punya keluhan, ya nggak apa-apa. Gunakan teknologi laser sekarang juga. Jangan sampai si tensi yang tinggi yang tidak terkendali tadi akhirnya berubah menjadi komplikasi. Salah satunya adalah stroke. Ingat, itu hanya salah satunya loh.
masih banyak yang lainnya. Jadi jangan tunda lagi, gunakan teknologi laser sekarang juga. Bagaimana cara mendapatkannya? Simak penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, waspada dengan diabetes serta hipertensi yang tidak terkendali karena bisa menyebabkan komplikasi. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sinergi teknologi laser dan juga teknologi NMS. Dengan penggunaan secara rutin, teknologi laser dapat membantu mengurangi gula dan juga tekanan darah yang tinggi, serta bisa membantu proses pemulihan stroke dan mencegah terjadinya stroke berulang. Dan supaya Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi laser, Anda bisa menggunakan Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Alat kesehatan yang menghadirkan 10 titik mata laser dan juga 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMS. Penggunaannya praktis. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri 2 kali dalam 1 hari, pagi dan juga malam hari dengan durasi 15 hingga 60 menit yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga. Pemirsa, mari bersama-sama kita jaga kesehatan diri kita dan juga keluarga supaya terhindar dari berbagai macam komplikasi yang berbahaya. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini saya mau mengajak Anda untuk mengingat-ingat lagi berapa tensi darah Anda. Kalau misalnya Anda sudah lama tidak melakukan cek tensi, ayo cek tensi. Berapa tekanan darah Anda? Jangan sampai Anda punya hipertensi, karena seringkali hipertensi tidak ada gejala. Yang ditakutkan itu adalah apa? Komplikasinya. Seperti yang dialami oleh Pak Suprayogi yang ada di Kediri. Beliau punya hipertensi, sampai pernah mencapai angka 210 sampai akhirnya beliau terkena serangan stroke 4 bulan yang lalu. Pak Yogi, waktu itu kan Bapak lumpuh sebelah kanan ya Pak ya, bagian tubuh sebelah kanan. Gitu. Kesulitan apa yang Bapak alami waktu itu Pak ketika Bapak lagi lumpuh Pak? Kesulitan jalan. Pada saat terkena serangan stroke, kerja bagaimana Pak? Ya kebetulan saya sudah pensiun kan. Oh, udah pensiun. Dulunya aktif kemana-mana sendiri, sekarang butuh bantuan orang lain tuh rasanya gimana sih Pak? Ya rasanya seperti hidup tanpa guna lah. Oh. Awalnya seperti merasa seperti itu. Terus akhirnya ya kita harus optimis lah. Kalau nggak gitu nggak ada upaya untuk kesembuhan. Tapi jujur Pak, kami semua yang ada di sini di Studio Go Healthy merasa senang melihat pemulihan Bapak yang bisa dibilang relatif cepat. Ya. 4 bulan karena Bapak sekarang sudah mau merubah pola hidup. Makan sudah dijaga, keren Pak. Obat dari dokter diminum disiplin, bagus Pak. Dan Bapak sudah menggunakan teknologi laser sehingga kita bisa lihat tangannya boleh diangkat Pak. Ya. Udah normal lagi. Semangat terus Pak Yogi. Ini berarti teknologi laser memang membantu mempercepat pemulihan ya Mas Boyke ya? Tapi nggak usah nunggu dulu sampai kita terkena stroke baru menggunakan teknologi laser. Iya dong, iya. Jadi pemirsa yang memang sudah ada orang tua, apalagi kita sudah tahu seperti keluarga Pak Yogi ada yang hipertensi, ada yang stroke-nya segitu banyak, kakak kandung lah, saudara sepupu bibi, itu sudah mulai berpikir mengubah pola hidup dan menggunakan teknologi sebagai backup-nya, sebagai alat bantunya. Karena si teknologi laser ini bisa berguna bukan hanya untuk mengobati, dia juga bisa untuk mencegah pengentalan darah, mencegah kekakuan pembuluh darah. Si teknologi laser itu bisa mencegah kekentalan darah melalui mekanisme pertama, keping-keping darah yang menempel akan dicegah sehingga darah tidak kental. Yang sudah menempel maka dilisiskan atau diuraikan sehingga darah tidak kental. Lalu lemak-lemak yang ada di dalamnya, gula-gula yang ada di dalamnya itu yang mengakibatkan darah kental, dia akan diubah dengan mekanisme mitokondria sehingga gula itu diubah menjadi energi, akibatnya kekentalan darah akibat gula, akibat kolesterol itu tidak terjadi. Kemudian pembuluh darah yang kaku ini dia bisa dilenturkan kembali dengan mekanisme nitric oxide. Itu baru sinar merah, kemudian yang blue light. Ada juga yang namanya yellow light. Yang yellow light yaitu membantu kita untuk tidur lebih nyenyak, terutama pada penderita stroke. Yellow light itu juga disebut dengan happy light, membuat kita lebih bahagia, lebih senang. Akibatnya apa? Selain tidur nyenyak, imunitas meningkat, kita juga lebih happy. Sehingga pemulihan kepada stroke-nya juga menjadi lebih cepat. Jadi pada dasarnya teknologi laser itu bisa dipakai untuk pencegahan,
untuk pengobatan maupun untuk rehabilitasi, karena ada yang bisa dimasukkan juga di hidung untuk mencegah daripada kepigunan. Tapi tadi saja pembuluh darah itu sudah terbantu, tapi juga ada yang namanya saraf dan otot ketika stroke itu ikut terganggu. Nah, ini dibantu dengan teknologi yang namanya teknologi NMES. Ya, seperti apa? Nah, buat pemirsa di luar sana yang mengalami hal yang sama seperti Pak Yogi alami, sedang berjuang untuk pulih dari stroke, itu kan sering banget nih mengalami kelemahan pada satu sisi tubuh. Bagaimana sih caranya biar bisa pulih lagi dengan maksimal? Jadi, yang paling utama adalah ototnya tetap harus aktif. Berarti harus digerakkan dan harus latihan. Kita tingkatin lagi nih dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi teknologi NMES ini bisa memberikan sinyal elektrik kepada saraf dan otot agar aktif kembali sehingga ada pergerakan. Ketika pergerakan itu terjadi, otot menjadi lebih kuat kembali, volume otot dicegah jangan sampai menyusut. Dengan terjaganya volume otot bisa membantu mencegah terjadi stroke berulang. Loh, kok bisa? Karena volume otot yang terjaga itu bisa membantu mengendalikan gula darah dan lemak darah. Sehingga kualitas darahnya juga semakin bagus, pembuluh darahnya juga terjaga. Dibarengin lagi nih, disinergiskan dengan teknologi laser agar aliran darahnya menjadi lebih bagus lagi. Otot yang tadi sudah bergerak, sudah aktif lagi, itu bisa memberikan impuls atau sinyal ke sistem saraf pusat atau ke otak bahwa, oh ini loh otot yang dulunya lemah sekarang sudah aktif kembali, sehingga bisa membantu proses pemulihan. Oke. Nah pemirsa, banyak yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Bukan hanya Pak Suprayogi saja, tapi juga ada kisah dari masyarakat lainnya. Ini dia. Saya pernah mengalami stroke tahun 2016, kemudian saya juga mengalami diabetes dan darah tinggi. Berkat teknologi laser, saya jadi kembali normal. Saya pun bisa mengendarai motor sekarang. Jadi tangan tadi tidak bisa, hanya sebatas ini, sekarang sudah normal kembali. Kaki pun tadinya susah untuk diangkat, sekarang sudah bisa mengangkat kaki dengan baik. Dan teknologi laser betul-betul membantu aktivitas saya setiap hari. Pak Suprayogi, harapannya apa Pak sekarang Pak? Harapannya ya bisa kembali aktivitas, kita berumur panjang, sehat kembali. Ada yang mau diingatkan atau pesan mungkin buat pemirsa Pak? Pesan saya, jadi sebelum kejadian terkena stroke, sebaiknya berusaha memelihara tubuh dengan menjaga pola makan, dengan menjaga pola hidup, terus berpikiran sehat lah. Oke, terima kasih Mas Bagus, terima kasih Mbak Perti juga terima kasih. Sama-sama. Ya. Pak Yogi juga salam dari kami di Jakarta buat Anda yang ada di Kediri, sehat selalu, semoga Bapak bisa terus sehat, produktif. Pemirsa, untuk Anda yang ingin tahu seperti apa teknologi yang menggabungkan NMES dan juga teknologi laser dalam satu device, silahkan simak penjelasan dari Mas Panji berikut ini. Pemirsa, mari kita cegah komplikasi dengan menjaga kesehatan sedini mungkin. Mari kita lengkapi upaya sehat kita dengan alat kesehatan yang terbaik, yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Acolaser Ultimate, keluarga terbaru dari dokter laser. Alat kesehatan yang menghadirkan 10 titik mata laser berwarna merah dan 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMES. Penggunaan dari teknologi NMES ini bisa Anda gunakan pada lokasi ataupun area otot yang membutuhkan, karena teknologi NMES dapat memberikan sinyal elektrik kepada sistem syaraf dan juga sistem otot kita guna membantu memberikan rangsangan kontraksi otot untuk mencegah penyusutan otot. Pastikan ketika Anda memilih alat kesehatan, pilihlah dari GoGo Mall supaya Anda bisa mendapatkan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera ataupun langsung saja chat kami dan rasakan sendiri manfaat terbaik dari Acolaser Ultimate.